السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا. اللهم يا خير الناصرين، نسألك بك أن تصلي وتسلم على عبدك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تنصرنا بها بما نصرت به المرسلين، وتحفظنا بها بما حفظت به الذكرى يا قوي يا متين. نسألك اللهم خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. نسألك اللهم خير هذه الليلة، خير ما فيها، خير ما قبلها وخير ما بعدها. ونعوذ بك من شر هذه الليلة، شر ما فيها، شر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, sama-sama yang kita hormati dan yang kita muliakan para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh masyarakat, serta orang tua dan mertua ulum yang berhadir pada malam hari ini, dan seluruh hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan para ulama kita, para habaib kita, semoga mereka panjang umur, sehat walafiat, dan semoga kita tidak diharamkan dari keberkahan mereka. Karena ketahuilah, salah satu rahmat Allah kepada suatu penduduk yaitu bahwa di lingkungan mereka terdapat para ulama, terdapat para sholihin, terdapat para aulia wal muqarrabin. Itu salah satu rahmat dari Allah. Sehingga dikatakan oleh Al-Imam Al-Haddad, bihim yadfa'ullahu al-balaya wa yakshifur razaya wa yusdi kulla khairin wa ni'mati. Dengan keberadaan para ulama, dengan keberadaan para sholihin, Allah angkat berbagai macam bala musibah. Wa yakshifur razaya, dengan keberadaan mereka Allah hilangkan berbagai macam malapetaka. Wa yusdi kulla khairin wa ni'mati, dan Allah tuangkan berbagai macam kebaikan dan anugerah. Dari karenanya Pak Bu, kalau di tempat kita ada para ulama, syukur. Di tempat kita ada para guru, harus kita syukuri. Itu bentuk rahmat Allah kepada kita. Namun apabila keberadaan para ulama, keberadaan para aulia, keberadaan para salihin yang merupakan nikmat dari Allah tidak kita syukuri, dengan kita tidak mengambil ilmunya, tidak menghadiri majelisnya, tidak memuliakan mereka, bahkan kita tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh mereka, maka Allah akan menurunkan 3 siksaan bagi kita. Yang pertama adalah Allah akan kirim kepada kita penguasa-penguasa yang zalim. Ketika ulama tidak kita dengarkan, ketika ulama tidak kita hargai, ketika ulama tidak kita dengar nasihatnya, maka siksaan yang pertama di dunia sebelum akhirat yaitu bahwasanya Allah kirim penguasa-penguasa zalim. Kemudian yang kedua, akibat yang kedua adalah yaitu bahwa Allah angkat keberkahan dari usaha kita, sehingga kita usaha kerja siang dan malam seakan-akan kita tidak diberikan daripada kepuasan di dalam mencari rezeki. Karena sesungguhnya kekayaan yang sebenarnya tidak terletak di seberapa banyaknya kita punya harta. Kekayaan yang sebenarnya tidak dilihat, tidak terletak di seberapa besarnya rumah kita.
Tapi kekayaan yang sebenarnya adalah ketika Allah berikan sifat qanaah di dalam hati kita, selalu merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah. Dan yang ketiga, akibat yang ketiga, ini yang paling fatal. Ketika keberadaan ulama tidak dihargai, ketika keberadaan ulama tidak diambil manfaat untuk mencari ilmu beliau, untuk menimba ilmu dari beliau, akibat yang terakhir yang paling fatal, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Orang tersebut wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Mudah-mudahan ulama kita panjang umur, sehat afiat, dan mudah-mudahan kita dapat manfaat dari mereka. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, juga kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini, di malam Senin, malam kelahirannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul pada malam hari ini di dalam berzikir mengingat kepada Allah. Al-Imam Al-Habib Abdul Rahman As-Saggaf Al-Muqaddam Al-Thani, beliau mengatakan, man laysa lahu adhkar falaysa yudhkar. Orang yang tidak mengingat Allah, dia tidak akan pernah diingat oleh Allah. Kalau kita ingin diingat oleh Allah, maka perbanyaklah mengingat Allah. Dari karenanya, bagaimana cara Allah mengingat kita? Cara Allah mengingat kita ketika kita mengingat Allah, Allah akan mengingat kita dengan cara memberikan keampunan kepada kita. Allah mengingat kita dengan cara memberikan rahmat kepada kita, dengan memberikan kelembutan kepada kita, memberikan sebuah keridhaan yang sangat besar kepada kita, sehingga di dalam Al-Quran dijelaskan bahwasanya وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Orang yang sering berzikir mengingat Allah, baik dari kalangan laki ataupun perempuan, maka Allah siapkan baginya yang pertama adalah keampunan, dan besok nantinya di hari kiamat mendapatkan surga dari Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sering berzikir kepada Allah. Dari karenanya tadi qori kita membacakan ayat Al-Quran, kita doakan qori kita panjang umur, sehat afiat. Bagaimana Allah mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, perbanyaklah mengingat Allah. Sekarang kita di akhir zaman, kesibukan kita apa? Pemuda-pemuda kita, mereka sibuk dengan handphonenya, sibuk dengan gamenya, sibuk dengan berbagai macam hal yang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu hari Al-Imam Ibrahim bin Adham rahmatullahi taala alaih, ketika beliau melewati sekelompok pemuda-pemuda yang sedang berkumpul, yang mereka bicarakan adalah urusan dunia. Yang mereka bicarakan adalah urusan dunia. Lantas Al-Imam Ibrahim bin Adham ingin menasihati mereka, dan Imam Ibrahim menanyakan kepada mereka, apa yang kalian bicarakan? Imam Ibrahim bin Adham menanyakan kepada mereka, apa yang kalian bicarakan? Apakah itu perkataan dunia yang kalian bicarakan, taufiknya adalah urusan dunia? Mereka mengatakan nah. Terus apakah perkumpulan kalian ini, taufik yang kalian bicarakan di dalam perkumpulan kalian menjadikan kalian terhindar dari neraka? Tidak. Nah, terus apakah perbincangan kalian mampu mengantarkan kalian untuk mendapatkan surganya Allah? Terus apa manfaatnya kalian duduk tidak mengingat Allah? Apa gunanya kalian duduk pembicaraan yang tidak menjadikan kalian lebih dekat kepada Allah sehingga mendapatkan surganya? Dan apa manfaatnya kalian berbicara pembicaraan yang tidak membentengi kalian dari neraka? Kemudian kata Imam Ibrahim bin Adham, alaika bizikrillah. Dari karenanya jangan kalian duduk melainkan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sering mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dari karenanya Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu wa arda diberikan pesan oleh Nabi Muhammad, dan kita amalkan di masjid-masjid kita. Kata Nabi Muhammad setelah menyatakan cinta kepada Sayyidina Mu'adz, ya Mu'adz, inni uhibbuk. Wahai Mu'adz, saya mencintaimu. Jangan tinggalkan bacaan ini setelah selesai sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini jangan ditinggalkan. Allahumma a'inni ala dzikrik, ya Allah, bantu aku untuk selalu ingat kepadamu.
Kita pada malam hari ini tidak akan pernah bisa berkumpul melainkan atas dasar pertolongan Allah. Bukan dari usaha kita, bukan dari upaya kita, namun kita dipilih oleh Allah untuk duduk pada malam hari ini. Tahukah, ambil kabar gembira, orang yang berkumpul di perkumpulan semacam ini tidaklah bubar dari ini majelis, melainkan seluruh dosanya telah diampuni oleh Allah. Hajatnya dikabulkan oleh Allah, bahkan bukan hanya dosa diampuni, akan tetapi buddilat sayyi'atuhum hasanat, akan tetapi seluruh dosanya berubah menjadi nilai-nilai kebaikan. Ya Rabb, mudah-mudahan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrika wa husni ibadatik. Kita minta sama Allah, ya Rabb, bantu aku untuk selalu ingat kepada Engkau. Karena orang yang mengingat Allah berarti pada saat itu dia diingat oleh Allah. Pernah suatu hari Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, saya ingin tahu siapakah hamba yang Kau cintai. Untuk apa Nabi Musa mencari tahu hamba yang dicintai oleh Allah? Agar saya mencintai orang yang Engkau cintai. Kalau kita, Pak, Bu, dikatakan dalam kitab mengenal para aulia itu lebih sulit daripada mengenal Allah. Kenapa demikian? Para wali kadang-kadang ada di samping kita, makan sama kita, kadang-kadang beisukan ada di warung makan lawan kita. Masya Allah, makan sedikit lebih kencang daripada kita. Kadang-kadang kita Masya Allah bergaul dengan mereka, Masya Allah. Tapi kalau sudah mengenal Allah, kalaulah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, kalau Allah punya sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith mudah. Tapi mengenal para aulia, inilah perlunya prasangka baik. Prasangka baik dengan orang, barangkali yang di samping kita dia adalah lebih mulia dari kita. Orang yang di samping kita adalah lebih hebat daripada kita. Adalah Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah, ya Rabb, saya ingin tahu siapakah orang yang paling Kau cintai. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, ya Musa, apabila engkau melihat hambaku yang sering menyebut namaku, maka ketahuilah aku yang mengizinkannya untuk mengingat. Menjadikan ketenangan bagi orang mukmin bukan di dalam kemaksiatan. Ketenangan yang sebenarnya tidak terletak di dalam rekreasi atau healing-healing yang lainnya. Kadang-kadang anak muda mencari ketenangan dengan healing ke puncak, kemudian healing ke mana, Masya Allah, sampai ke puncak, bejuhur kada, bahasar kada, wala maghrib, wala isya, 5 waktu seperatan habis. Apakah itu yang dinamakan healing? Ketenangan yang sebenarnya bukan ketika kita rekreasi dengan meninggalkan kewajiban. Ketenangan yang sebenarnya adalah ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman, hati mereka akan merasa tenang, hati mereka akan merasa tentram. Dengan apa? Dengan mengingat Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, ketika kita mengingat Allah, ketika kita berzikir kepada Allah, pada saat itulah datang ketentraman. Kemanapun kalian ingin mencari ketenangan, tidak akan pernah kalian temukan titik ketenangan melainkan ketika mengingat Allah. Wabil khusus ketika mengingat kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang kita pada malam hari ini memperingati kelahiran beliau. Mudah-mudahan kita dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dia memberitahukan kepada kita tentang keutamaan zikir. Tentang keutamaan zikir. Apa kata Nabi Muhammad? Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya zikrullah alamul iman. Yang pertama, orang yang sering berzikir kepada Allah itu menunjukkan ada keimanan di dalam hatinya. Alhamdulillah, malam hari ini Masya Allah, basah lisan kita di dalam menyebut nama Allah, bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan besok akan kita lihat bagaimana keistimewaan ini majelis. Besok di hari kiamat kita berkeinginan setelah melihat pahala yang Allah berikan perkumpulan di majelis yang mulia ini, maka kita berkeinginan untuk kita habiskan umur kita di dalam duduk di majelis ilmu. Maka dari karenanya Abdullah bin Mubarak beliau ditanya, wahai Imam, seandainya datang sore hari ini, seandainya datang kabar sore hari ini engkau bakal meninggal dunia, engkau habiskan untuk apa umurmu?
Jam 12 siang datang berita bahwasanya di sore engkau bakal meninggal dunia. 4 jam lagi kita bakal meninggal dunia. Kita sibukkan dengan apa? Tahu jawaban Abdullah bin Mubarak apa? Beliau tidak mengatakan saya akan sibukkan dengan sholat, tidak. Beliau tidak menjawab saya akan sibukkan dengan baca Al-Quran, tidak. Tahu apa kata beliau? Saya seandainya ada orang yang memberitahukan kepada saya bahwa sore hari ini saya bakal meninggal dunia, saya akan habiskan sisa-sisa umur saya untuk duduk di majelis-majelis zikir. Kenapa? Karena hadirnya seseorang di majelis ilmu, hadirnya seseorang di majelis zikir itu lebih mulia pahalanya di sisi Allah dari sholat 1000 rakaat. Ada yang pernah sholat 1000 rakaat? Sejak kan sholat 1000 rakaat, tarawih kita mencari yang paling cepat. Tarawih kita cari yang paling cepat. Kalau imamnya sudah lambat, sudah besok ganti langgar lagi, besok ganti masjid lagi. 1000 rakaat. Hadirnya kita di majelis ilmu lebih istimewa di sisi Allah daripada sholat 1000 rakaat dan lebih mulia daripada menjenguk 1000 orang yang sakit. Dan yang terakhir lebih mulia di sisi Allah daripada mengantarkan 1000 jenazah. Masya Allah, mudah-mudahan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya Pak Bu, kalau kita ingin mengetahui bagaimana kadar keimanan kita, lihat bagaimana kadar zikir kita kepada Allah. Bagaimana kadar zikir kita kepada Allah? Kenapa? Karena zikir seseorang kepada Allah menunjukkan keimanannya. Semakin besar keimanannya, semakin tinggi keimanannya, semakin keimanan orang tersebut, semakin dia muwalla' bi dzikrillah, semakin salah sifat kita Muhammad sallallahu alaihi dzikrillah, semakin salah sifat kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam yang kita peringati kelahirannya pada malam hari ini. Salah satu sifat beliau yang diceritakan oleh Sayyidatuna Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha wa ardhaha, beliau mengatakan kana sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanih. Rasul itu setiap saat berzikir kepada Allah, setiap saat mengingat Allah. Nah kita tiap tahun memperingati Maulid, tiap tahun kita hadir peringatan Maulid, peringatan ini di masjid ini, di langgar ini, di musalla ini, di rumah haji si fulan, di majelis guru si fulan. Setiap kali kita hadir peringatan Maulid, namun Pak Bu, tanyakan di dalam hati kita, sifat apa yang telah kita tiru dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sifat apa yang telah ada di dalam diri kita yang kita contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukankah beliau diutus ke permukaan bumi ini, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak? Dan ini adalah salah satu kemuliaan akhlak beliau. Beliau tidak pernah lalai dari Allah. Wah, kita Masya Allah, kita tiru beliau. Kita tiru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketahuilah, wa man tabi' bin nabi, kata guru mulia Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, semoga beliau panjang umur sehat afiat. Guru mulia Habib Umar mengatakan, wa man tabi' bin nabi yarja ila ala maqam. Dalam perkataan yang lain, wa man tabi'hu sa'id yanal fawqal maram. Kata guru mulia Habib Umar, siapa orang yang menteladani Nabi Muhammad, siapa orang yang mengikuti Nabi Muhammad, yarja ila ala maqam, maka dia akan naik ke magam yang paling tinggi. Kenapa? Karena seseorang itu kedudukannya tergantung siapa yang dia ikuti. Kedudukan seseorang tergantung siapa yang dia tiru. Kalau kita mengikuti Nabi Muhammad, maka kedudukan kita yarga ila ala maqam. Kenapa? Karena kedudukan seseorang tergantung siapa yang dia tiru. Tapi bagaimana mirisnya keadaan pemuda-pemuda kita? Siapa yang mereka tiru? Perempuan-perempuan kita bergaya di depan handphone. Siapa yang mereka tiru? Apakah yang mereka tiru Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra? Apakah yang dia ambil teladan Sayyidatuna Aisyah Ridha? Apakah yang mereka jadikan panutan Sayyidatuna Khadijatul Kubra? Jangan mimpi nantinya besok berada di belakang barisan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra kalau selama di dunia kita tidak pernah mengenal bagaimana perilaku beliau. Bagaimana perempuan-perempuan kita? Mana rasa malu mereka? Bukankah Rasul mengatakan al-haya minal iman? Rasa malu adalah bagian daripada iman. Tidaklah berkurang rasa malu dari seseorang, melainkan berkurang keimanan yang ada di dalam hatinya. Wa syaraful mu'minah, dan kemuliaan perempuan ada di dalam terletak rasa malunya. La ilaha illallah.
Bahkan di dalam handphone-handphonenya ada foto-foto orang yang tidak pernah sujud kepada Allah. Pak, Bu, periksa handphone anak-anak kita, bersihkan handphone kita. Siapa yang ada di dalam handphone kita? Di dalam galeri-galeri handphone kita, foto siapa yang ada? Ketahuilah, memandang kepada wajah orang yang lalai dari Allah mengakibatkan kerasnya hati. Sampai Rasul mengatakan di dalam kitab Kifayatul Adqiyah, beliau mengatakan yang paling aku khawatirkan dari kalian adalah dha'ful iman, yaitu bahwasanya melemahnya iman kalian dan berkurangnya keyakinan kalian. Ditanya Rasulullah, kenapa sebabnya ya Rasulullah? Di antara sebabnya adalah sering memandang wajah-wajah orang-orang yang lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan ada para ulama, para habaib, para aulia, para salihin. Jadikan foto-foto mereka yang menghiasi rumah kita. Ada apa dengan kita sampai separuh bulan Rabiul Awal tidak pernah berubah bagaimana keadaan diri kita, bagaimana mungkin kita bisa jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena ketahuilah berapa banyak orang yang di bulan Rabiul Awal bisa memandang wajahnya Nabi Muhammad. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah muliakan mata kita bisa memandang wajah beliau. Amin ya rabbal alamin. Karena sesungguhnya man ra'a wajhaka yas'ad, siapa orang yang bisa memandang wajahmu maka dia akan beruntung. Ya Rabb, mudah-mudahan kita beruntung dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dari karenanya itu, apa yang ada di dalam galeri foto-foto kita, jangan kita kotori mata kita untuk memandang wajah-wajah orang yang tidak ada nilainya di sisi Allah. Bahkan kita memandang wajah orang-orang yang tidak pernah sujud kepada Allah. Jangan dikira besok tidak akan ditanya di hari kiamat, Pak, Bu. Besok bakal ditanya kita di hari kiamat. Kenapa engkau kotori matamu untuk memandang wajah-wajah orang yang tidak kenal dengan Allah? La ilaha illallah. Ya Rabb, mudah-mudahan mata kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikuti Nabi Muhammad. Ikuti Nabi Muhammad. Wa man tabi'ahu sa'id, kata guru mulia Al-Habib Umar. Siapa orang yang berjalan di belakang Nabi Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad, dia bakal beruntung. Dia bakal beruntung. Yanal fawqal marad, dan dia akan mendapatkan segala apa yang dia inginkan. Dari karenanya Pak, bagaimanapun kita untuk sampai kepada Allah, kalau tidak dari pintu Nabi Muhammad, maka perjalanan kita ditolak oleh Allah. Pak, insya Allah malam hari ini kedatangan kita tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena kita datang dari pintu Nabi Muhammad. Karena setiap orang yang datang dari pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kedatangannya bakal disambut hangat oleh Allah. Kedatangannya bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita zikir kepada Allah. Pak, bagaimana ulun ini begawi dan lain sebagainya? Pak, Bu, setidaknya waktu 4 waktu ini biar dipergunakan. Kalau 4 waktu ini yang pergunakan, maka Allah kurang dan kita tinggal tidak berpikir. Apa itu 4 waktu? Dengan simak. Kalau 15 menit. Zikir kepada Allah. Zikir apa yang paling istimewa di waktu itu? Zikir yang paling istimewa di waktu tersebut adalah istighfar. Sampai dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran, wa bil asharihum yastaghfirun. Mereka di waktu sahur meminta ampun kepada Allah. Siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Semuanya punya dosa. Siapa di antara kita yang tidak punya kesalahan? Semuanya punya kesalahan, namun ketahuilah, manusia yang paling baik adalah manusia yang mau mengakui kesalahannya. Itu yang pertama, sebelum subuh, walaupun 15 menit. Bangun. Orang lagi tarhim dan lain sebagainya. Salatu wassalamu alaik. Bangun. Ya Imam al-Mujahidin, Ya Rasulullah. Dia bangun. Baca. Itu waktu yang pertama. Setelah tahajud 2 rakaat, wa insya Allah
tahajud 2 rakaat yang kita lakukan di keheningan malam, itu yang akan menerangi kubur kita nantinya ketika kita berada di alam kubur yang begitu gelap. Karena semua kita bakal meninggal dunia. Jangan takut, jangan rebutan, jangan berebut anak mati, jangan. Kenapa? Semuanya sudah ada nomor antrian, tinggal nunggu antrian aja bakal kebagian semuanya. Hari ini kita mengantarkan jenazah sahabat kita, besok jenazah kita yang bakal diantarkan ke tempat peristirahatan terakhir kita. Hari ini kita melihat ada si fulan meninggal dunia, suatu saat kita akan seperti mereka. Jangan pernah takut dengan mati, tapi takutilah persiapan apa yang telah kita siapkan untuk menghadapi kematian. Orang yang pintar, orang yang cerdas tidak takut mati, akan tetapi orang yang cerdas akan selalu mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian. La ilaha illallah. Mudah-mudahan husnul khatimah seberatan. Apalagi pun sudah tua. Diingat aja sudah. Diingat. Sedikit benar lagi waktu diberi Allah Ta'ala. Dan sedikit ini ada kita gunakan, rugi kita. Masya Allah. Itu yang pertama. Waktu yang kedua, perhatikan. Waktu yang kedua setelah subuh. Setelah subuh. Sampai apa? Sampai isya. Ada gunakan. Kita tidak bisa 24 jam mengingat Allah Subhanahu, karena itu pekerjaan ada ini, ada bisnis dan lain sebagainya. Waktu yang kedua. Setelah subuh sampai isya. Maka dari kalian lihat orang tua bahari. Orang tua bahari, Masya Allah. Lampu masjid redup. Masjid tidak semegah seperti kita sekarang dari kayu, tapi makmur dengan zikir kepada Allah. Wiridnya, Masya Allah. Setelah wirid 100 kali zikir la ilaha illallah. Kemudian zikir hifdzul iman, supaya imannya terjaga. Kemudian Yasin, kemudian Waqi'ah, kemudian tidaklah selesai melainkan datang waktu isyraq, kemudian mereka sholat 2 rakaat. Rasul mengatakan, man shallal fajr fi jama'atin, siapa orang yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti orang yang melaksanakan haji dan umrah, sempurna dan sempurna. Akan tetapi di waktu itu kalau kita habis zikir, ulun wasiatkan dengan pian berada, jangan tinggalkan setiap pagi itu wirdul latif. Ada di dalam imdad almarhum Abah Guru Sekumpul, ada di Khulasatul Madad yang disusun oleh Guru Mulia Habib Umar, ada wirdul latif. Arti wirdul latif, wirid yang sangat mudah diamalkan. Akan tetapi tidaklah mereka dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan, melainkan Allah ingin kebaikan di dalam diri orang tersebut. Orang yang mengamalkan wirdul latif, maka dia telah mengamalkan pokok-pokok zikir yang dulunya telah diamalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu waktu yang kedua. Waktu yang ketiga, kapan? Sebelum terbenam matahari, walaupun 15 menit. Sebelum maghrib. Maghrib jam berapa? 6.15. Contoh, jam 6 udah siap. Apa yang dibaca? Wirdul latif lagi. Kenapa? Karena wirdul latif dianjurkan, dan itu semuanya zikir Nabi Muhammad yang mana beliau istiqamahkan membaca pagi dan sore hari. Di sana ada asbahna, di sana ada amsayna jika dibaca di sore hari. Di sana ada hadzal yaum kalau dibaca di pagi hari. Kalau dibaca di sore hari hadzal laila. Dan di sana ada salawat 10 kali yang mana Rasul mengatakan, siapa orang yang bersalawat kepadaku 10 kali di pagi hari dan 10 kali di sore hari, maka dia berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Sehingga orang yang mengamalkan wirdul latif dipastikan besok nantinya bakal mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sebagaimana yang disampaikan oleh beliau. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sebelum maghrib. Makanya orang tua bahari, ya Allah, sebelum maghrib pun ada lagi turunan sunnah. Ada wali, ada hantu di tanah. Wah, ini hantunya ada dadaan lagi sudah. Manusianya yang menjadi hantu sudah. Ayam-ayam sudah kedadaan lagi sudah. Masya Allah, anak-anak kita yang jam 6 sudah selesai mengaji dan di masjid dan lain sebagainya. Lihat orang tua kita pada. Ada sebelum maghrib, waktu yang terakhir. Pak, Bu, dengarkan, ini yang harus kita terapkan di dalam diri anak-anak kita. Waktu yang terakhir, yang keempat, yaitu adalah waktu antara maghrib dan isya. Karena Sayyidina Al-Aidarus
Sayyidina Al-Aidarus, adalah Habib Abdullah Al-Aidarus bin Abi Bakar As-Sakran yang sering disebut oleh Abah Guru Sekumpul. Sayyidillah Al-Aidarus, Sayyidillah Muhyin Nubus, Sayyidillah Syamsis Sumus Al-Madan Al-Aidarus. Sampai beliau tawassul, Ya Kudus, Ya Kudus, Ya Kudus. Berapa kali beliau kudusnya? Sampai a'tinil fulus, faman adani fahuwa mampus. Masya Allah. Di barakatil Habib Abdullah, ada Habib Abdullah Aidarus. Makamnya ditarik, mudah-mudahan bisa ketarik sebelah kanan. Makamnya ditarik. Beliau punya istri waliyah, punya mertua wali, punya abah wali, punya kakek wali, sehingga beliau wali semuanya para aulia. Ada Habib Abdullah Aidarus. Ada sedikit faedah. Apabila kita memakai baju terbalik, kan kita kadang-kadang ada pajak-pajak memakai baju terbalik. Paham terbalik kan? Terpaling. Atau kebinian memakai jilbab terbalik. Sebelum mencabut, hadiahkan Fatihah dulu kepada Habib Abdullah Aidarus. Apabila kita hadiahkan Fatihah kepada beliau, insya Allah bakal ada rezeki yang datang kepada kita. Tapi jangan dibalik perataan bajunya. Balik perataan pasang Fatihah Abdullah Aidarus. Ada sengaja terbalik. Ada juga yang ada sengaja membawa senjata, membawa anduk bagus sedikit. Masya Allah. Ya, itu saja. Maka anduknya buat imanan pun. Masya Allah. Ada Abdullah Aidarus. Ada Habib Abdullah Aidarus mengatakan al-kunuz kullal kunuz. Perbendaharaan yang paling berharga dari Allah itu terletak ma bainal maghribi wal isya, antara maghrib dan isya. Maka dari karenanya kami ketika sekolah di Tarim Hadramaut tidak menemukan orang antara maghrib isya dalam keadaan lahu, dalam keadaan lalai, dalam keadaan ghaflah. Semuanya mereka ada yang di masjid tadarus Al-Quran, bahkan ada di Tarim namanya Masjid Segaf. Di dalam masjid tersebut tadarus Al-Qurannya, kalau tidak hafal Al-Quran jangan masuk. Ada Masjid Segaf. Ada khusus perkumpulan yang Tuhan yang hafal Quran, ada yang remajanya negeri ini, ada yang kenakan yang sudah hafal Quran. Kalau datang ke sana, datang keteng-keteng bawa Quran, pulang cari masjid lain lagi, jangan di sini. Salah alamat. Kalau kita bagaimana keadaan masjid-masjid kita? Dari karenanya Pak Bu, membangun masjid gampang, membangun mushola mudah, tapi membangun hati-hati, membangun jiwa-jiwa yang berjiwakan masjid dan mushola itu yang susah. Membangun masjid gampang, kumpulkan uang selesai. Tapi bagaimana masyarakatnya? Masjid kita bagaimana kegiatannya antara maghrib dan isya? Ya Allah, pasang tungging banyak orangnya. Masjid al-kunuz kullal kunuz fima bainal maghribi wal isya. 15 menit sebelum isya maka semuanya sudah berhenti tadarus Al-Quran. Apa yang mereka lakukan? Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabi Ratibul Haddad. Dibaca langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayatul Kursi. Amanah Rasul la ilaha illallah la syarika lah. Karena Imam Haddad mengatakan orang yang mengistigamahkan membaca Ratibul Haddad, maka akan Allah anugerahkan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan bisa diamalkan insyaallah. Kalau kita masjid-masjid kita makmurnya kalau bulan Ramadan baru ada besar bulan. Itu pun Masya Allah, kenyaringan sedikit aja ditawah orang sudah masuk. Kenyaringan sedikit ditatak orang tabel corong. Masya Allah. Masya Allah. Tuh, ditarik. Sampai Pak diceritakan guru murid Habib Umar pernah bercerita kepada kita orang di dalam salah satu daras belajar dari orang tadi dulu saking memuliakan waktu antara maghrib dan isya sampai ada orang ayah, abah kehilangan modal duit bisa usaha. Modal, dan bayangkan modal kehilangan di mana anak tadinya cari karena dapat sampai tiba anak maghrib udah dihentikan pencarian langsung iktikaf. Sang anak yang masih remaja masih mencari sampai ketemu uang tersebut antara maghrib dan isya. Antara maghrib dan isya. Anaknya memikirkan, abahnya jangan heboh. Dia ambil itu rasul mal, modal untuk usaha. Dia pergi membawa uang tersebut kepada ayahnya. Ya boy, wahai abah. Ini duit yang dia cari tadi. Abahnya diam sambil memandang kepada anaknya. Anaknya udah takut. Apa kata ayahnya? Ya Allah,
urusan dunia kepada ayahmu melainkan antara maghrib dan isya. Ada waktu lagi kamu bandar lawan kuitan masalah dunia kecuali waktu ini? Sebagai hukuman ikam karena telah berpandar urusan dunia antara maghrib dan isya, keluar dari suku masjid, mondok lagi. Dan dahulu kata Habib Umar, yang paling berat bagi orang adalah ketika dia keluar dari rumahnya. Beberapa tahun dulu engkau harus dididik. Kenapa? Karena engkau tidak pernah menghargai waktu-waktu yang mulia. Ini antara maghrib dan isya. Makanya kalau dia ada pelang wadah tuan guru, kalau dia ada wadah orang wali antara maghrib isya, dia ada tempuh baik. Itu waktu yang mulia, waktu syarif, waktu mubarak, waktu yang penuh dengan keberkahan. Sampai mereka mengatakan lebih baik mata saya ditusuk dengan besi yang telah dipanaskan daripada saya berbicara antara maghrib dan isya. Itu maghrib dan isya. Jaga waktu kita. Ini kita ya Allah, ayo nak kita naik odong-odong. Masya Allah. Antara maghrib dan isya, abahnya naik odong-odong, lain anaknya. Anaknya melihat tentang abah naik odong-odong. Masa kecil belum bahagia ya itu. Masya Allah, kemana kita bawa anak-anak kita? Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuat engkau tertipu dengan Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Rasul ma tarakana illa ala mahajjatin bayda? Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana yang dikatakan oleh sahib Rasyafat, beliau mengatakan bahwasanya beliau mengatakan wa ma madha hatta agama ad-din wa sara sahlan wadihan mubina falam takhad ummatuhu futuna bal usimu fil jam'i am dalali. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam tarakana ala mahajjatin bayda. Rasul tidaklah wafat melainkan telah menunjukkan kepada kita jalan-jalan yang baik. Tidaklah suatu kebaikan melainkan telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad kebaikan dan keberkahannya, dan tidaklah sesuatu keburukan melainkan telah dilarang oleh Nabi Muhammad. Sekarang jalan mana yang kita pilih? Wahai para pencinta Nabi Muhammad, wahai orang yang merayakan atas kelahiran Nabi Muhammad, jalan siapa yang kita terapkan di rumah-rumah kita? Syariat siapa yang kita tegakkan di rumah-rumah kita? Anak-anak kita cara berbicaranya, cara ibadahnya, siapa yang mereka tiru? Bukankah Allah mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah? Sungguh kalian mempunyai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik bagi siapa yang bisa menjadikan Nabi Muhammad suri tauladan yang baik? Liman kana yarjullah, bagi orang yang mengharapkan rahmatnya Allah. Kalau kita ingin dapat rahmat Allah, keridhaan Allah besok di hari kiamat, ikuti Nabi Muhammad. Tapi ingat, yang menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad, dia akan mendapatkan kebinasaan. Ya, mudah-mudahan kita beruntung dunia wal akhirat. Nih 4 perkara. Apalagi orang berhari, Masya Allah, kalau sudah antara maghrib dan isya ramai pengajian. Petunjuknya baca. Kenapa ini petunjuknya baca? Supaya lancar mengaji. Bahkan orang Melayu, Masya Allah, belajar Quran pakai lampu kapal. Ada lagi lampu begini. Hilang hidung latar belakangnya. Masya Allah, asik. Antara maghrib dan isya malam Jumat ada yang berdahan Maulaya salli wa sallim daiman abada la habibika khairal khalqi kullihim. Seberang sana ada yang baca dalil Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Masya Allah, makmur. Yang di seberang sana ada yang baca maulid ya Nabi salam alaika. Dengan berjalannya waktu, dengan berbagai macam cara-cara orang-orang yang memusuhi Islam dari Yahud dan Nasara memalingkan perhatian anak-anak kita, sehingga anak-anak kita mereka lebih sibuk dengan handphone dari hal yang lainnya. Jaga ini 4 waktu ini, ya mudah-mudahan dapat taufik hidayah insyaallah. Kemudian yang kedua, zikir kepada Allah adalah merupakan pembebasan seseorang dari kemunafikan. Dan yang ketiga, zikir kepada Allah menjaga seseorang dari godaan syaitan. Dan yang terakhir, zikirnya seseorang kepada Allah adalah merupakan benteng dari siksa api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berzikir kepada Allah. Kalau orang sudah ingat kepada Allah, pasti dia bakal bersyukur. Allahumma inni ala dzikri wa syukri. Kalau orang sudah ingat kepada Allah, bersyukur kepada Allah, tidak ada lagi melainkan adalah untuk memperbaiki penghambaan kita kepada Allah wa husna ibadati. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Mudah-mudahan ada barokahnya. Mudah-mudahan kita bisa meniru Nabi Muhammad. Kenapa malam ini kalau kita membicarakan kelahiran bin udah hafal?
Udah hafal tiap tahun. Nabi Muhammad dilahirkan di hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Wulida makhdunan makhulan mangtu'a surah. Beliau terlahir dalam keadaan sujud, mengeluarkan cahaya yang begitu terang benderang. Sebelum beliau dilahirkan, wa kullu dabbatin li Quraisyin nataqat bi fasihil ibara. Sampai di sana bagaimana? Fa hadarat bi taufiqillah as-sayyidatu Maryam wa sayyidatu Asia. Siapa yang menghadiri kelahiran Nabi Muhammad? Apakah wanita sembarang? Wanita pilihan dua orang, Sayyidatuna Maryam dan Sayyidatuna Asia. Wa ma'ahuma minan hurul 'ain bidadari. Maka dari karena itu Rasul sering menyampaikan, orang yang menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad bukan orang sembarang. Yang menyumbang dengan hartanya di dalam acara Maulid Nabi Muhammad, hartanya pilihan. Kenapa? Sebagaimana kelahiran Nabi Muhammad yang menghadiri menyambut kelahiran beliau bukan orang sembarang. Mudah-mudahan kita dimuliakan Allah dunia wal akhirah. Bergembiralah dengan perkumpulan ini. Ya dzakirin Nabi fuztum bidzikril Habib, kata guru mulia Habib Muhammad. Wahai orang yang sedih mengingat Nabi Muhammad, beruntung kalian ketika kalian menyebut Nabi Muhammad. Ini keberuntungan yang sebenarnya. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmatnya kepada kita, menolak berbagai macam bala malapetaka. Api-api yang melanda hutan-hutan kita mudah-mudahan dipadamkan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah turunkan hujan kepada kita insyaallah. Yang sakit dari umat Nabi Muhammad mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita dihindarkan dari malapetaka. Umat Nabi Muhammad yang disusah mudah-mudahan dilapangkan dari kesusahannya insyaallah, dan mudah-mudahan kita seberata panjang umur, sehat afiat, diluaskan rezeki yang halal, selamat dunia wal akhirah, bahagia dunia wal akhirah. Dan semoga perkumpulan ini menjadi saksi nantinya besok di hadapan Allah bahwasanya kita cinta kepada Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan perkumpulan ini membuahkan nantinya perkumpulan besok di dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin.